Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Teknomedia Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang belajar Microsoft Word dari nol. Seperti yang telah diketahui bahwa program aplikasi Microsoft Word adalah salah satu aplikasi pengolah kata yang paling diminati banyak pengguna di dunia, karena mempunyai banyak fitur-fitur dengan tampilan yang mudah digunakan atau user friendly, sehingga software ini dapat membantu memudahkan pengguna dalam mengoperasikannya. Nah, setelah mengetahui definisi tentang Microsoft Word tadi, maka kita juga harus mengetahui bagian-bagian dari Microsoft Word agar kita bisa mengoperasikan aplikasi dan belajar Microsoft Word dengan mudah. Nah, pada video ini saya menggunakan tampilan Microsoft Word 2007, namun sebenarnya bagian-bagian dari tampilannya tidak jauh berbeda dengan Word 2010, 2013, 2016, dan 2019. Nah, tampilan dan bagian-bagian Microsoft Word beserta fungsinya dapat kita lihat. Yang pertama adalah Quick Access Toolbar atau toolbar akses cepat. Nah, toolbar akses cepat berada di pojok kiri atas jendela. Nah, toolbar ini memiliki 3 tombol yang berbentuk icon, yaitu yang pertama tombol Save, kemudian ada Undo dan Redo, serta Customize Quick Access Toolbar. Nah, fungsi toolbar akses cepat yaitu yang pertama, Save, digunakan untuk menyimpan setiap perubahan file dokumen. Kemudian ada Undo, yang digunakan untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan file dokumen yang terakhir. Terlihat tombol panah mengarah ke bawah untuk melihat setiap daftar perubahan file yang dibatalkan. Kemudian berikutnya ada Redo. Redo ini digunakan untuk mengembalikan pembatalan apabila kita telah merubah file dokumen yang terakhir. Berikutnya ada Customize Quick Access Toolbar. Ini digunakan untuk mengkustomisasi atau kita bisa bebas mengatur tombol yang ada pada toolbar akses cepat sesuai dengan kebutuhan. Bagian selanjutnya ada Title Bar. Title Bar adalah bagian Microsoft Word yang berada di tengah paling atas aplikasi saat Microsoft Word dibuka. Title Bar berfungsi untuk menampilkan nama dokumen dan jenis dokumen yang sedang aktif pada bagian atas jendela aplikasi. Jika kita membuka file baru dan belum diberi nama, maka dokumen akan secara default bernama dokumen 1 atau dokumen 2 dan seterusnya. Tidak hanya itu saja, fungsi title bar yang lain juga bisa digunakan untuk memindahkan jendela aplikasi secara keseluruhan dengan cara drag and drop menggunakan mouse. Bagian yang keempat adalah Ribbon. Ribbon adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah Microsoft Word dan telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing untuk memudahkan penggunanya. Fungsi Ribbon adalah untuk mengelompokkan fitur-fitur dari Microsoft Word yang kemudian ditampilkan secara teratur agar mudah diakses. Nah, di dalam Ribbon terdapat bagian lain, yaitu ada namanya menu bar dan ada yang namanya tombol pembuka dialog box. Menu bar ini adalah baris menu utama yang ditampilkan secara mendatar di bawah title bar. Fungsi dari menu bar adalah untuk mengelompokkan menu berdasarkan kegunaannya. Menu pada Microsoft Word 2007 yang saya gunakan sekarang ini secara default terdiri dari 7 menu, sedangkan pada jenis Microsoft Word yang lain, misalnya 2010, 2013, 2016, dan 2019, secara default terdiri dari 10 menu, yaitu menu Home, Insert, Design, Layout, Reference, My Links, Review, View, dan Help. Sedangkan pada Microsoft 2007 hanya terdiri dari menu Home, Insert, Page Layout, Reference, My Links, Review, dan View. Nah, berikutnya adalah tombol pembuka dialog box. Ada beberapa menu perintah yang memiliki tombol pembuka dialog box ini. Klik pada tombol tersebut ini sehingga akan tampil dialog box yang berhubungan dengan menu perintah tersebut. Berikutnya adalah ruler atau penggaris. Nah, ruler adalah fitur pengukur halaman yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman, baik itu teks maupun objek,
bisa gambar, tabel, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan fitur ini, kita dengan mudah bisa mengetahui dan mengatur batas halaman, tabulasi, jarak teks dengan tepi halaman, maupun dengan objek lainnya. Nah, letak itu sendiri biasanya terdapat di atas lembar halaman, tepat di bawah ribbon. Tapi selain itu, kita juga bisa menampilkan ruler di samping halaman seperti ini. Nah, bagian berikutnya ada yang namanya worksheet atau lembar kerja. Jika kita membuka dokumen baru dan terlihat lembar halaman berwarna putih, maka itu adalah worksheet. Worksheet biasa juga disebut sebagai lembar kerja, workspace, atau text area pada Microsoft Word. Worksheet ibarat seperti kanvas. Bagian ini merupakan tempat untuk mengetik, mengedit, menambahkan gambar, dan pekerjaan lain sesuai dengan kebutuhan itu. Berikutnya ada yang namanya kursor. Nah, sebelum kita menulis di lembar dokumen yang baru, kita akan melihat tanda garis tegak yang berkedip-kedip. Letaknya berada pada kiri atas worksheet. Kursor berfungsi untuk menunjukkan posisi pengetikan atau posisi interaksi dengan layar saat ini. Ketika mengetikkan sesuatu, maka teks akan keluar dari lokasi kursor tersebut. Nah, kita bisa memindahkan kursor kita dengan menggerakkan mouse kemanapun yang kita inginkan. Misalnya untuk mengedit teks yang telah kita tulis atau mengetik pada bagian kanvas atau worksheet yang lain. Berikutnya adalah status bar. Status bar terdapat pada bagian kiri paling bawah jendela Microsoft Word. Fungsi status bar adalah untuk menampilkan informasi secara real time mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen yang sedang dibuka. Informasi tersebut antara lain. Yang pertama adalah page. Ini menunjukkan jumlah total halaman yang sedang ditampilkan dan pada halaman berapa kursor Anda aktif. Misalnya di sini terlihat page 1 of 1. Artinya kita sedang bekerja pada halaman pertama dari total halaman satu halaman. Berikutnya adalah words. Ini menunjukkan jumlah kata yang ada pada dokumen. Misalnya di sini terdeteksi hanya satu kata saja. Nah, berikutnya ada page view atau tampilan halaman. Bagian jendela yang satu ini terdapat pada pojok kanan paling bawah Microsoft Word. Letaknya sebaris dan bersebelahan dengan status bar. Jika status bar terletak di pojok kiri bawah, maka page view terletak di sudut kanan bawah. Nah, secara default, tampilan yang terlihat pada layar kita adalah tampilan print layout. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut bahwa tampilan print layout sedang aktif. Nah, pada toolbar page view ada 5 macam pilihan tampilan yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing mempunyai fungsi tersendiri bagi penggunanya. Berikut lebih jelasnya apa perbedaan dari masing-masing tampilan tersebut. Yang pertama ada read mode atau pada Office 2007 ini disebut full screen reading. Nah, mode ini menampilkan halaman dokumen menjadi satu tampilan. Jika misalnya terdapat 2 lembar halaman atau lebih, maka itu akan dibuat secara berdampingan seperti layaknya buku yang dijilid. Berikutnya ada print layout. Mode ini berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari dokumen dan menampilkan tata letak halaman, sehingga memudahkan ketika dokumen hendak dicetak atau di-print. Berikutnya ada web layout. Mode ini berfungsi untuk menampilkan halaman dokumen seperti tampilan pada website. Halaman dokumen akan nampak melebar jika kalian memilih tampilan ini. Berikutnya ada tampilan outline. Dan yang terakhir adalah tampilan draft. Nah, di samping tampilan yang tadi terdapat slider zoom in dan zoom out, di mana ini digunakan untuk mengatur perbesaran atau pengecilan tampilan halaman dokumen dengan cara mengklik pada bagian tanda minus atau plus, atau kalian bisa melakukannya
dengan cara menyeret ke kiri untuk zoom out, sedangkan untuk zoom in silahkan seret ke sebelah kanan. Saya kira itu saja untuk bagian-bagian dan tampilan Microsoft Word beserta fungsinya. Insyaallah video ini akan kita lanjutkan kembali. See you next video dan assalamualaikum.